اللهم صل وسلم وبارك عليه وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجنانك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العالي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة سادتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والأولياء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين خصوصا إلى حضرة نبي الله خضر بليا بن ملكان عليه السلام حضرة سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره سيد الشيخ صاحبها الدين النقشبندي الإمام أحمد الغزالي شيخ محمد نووي بن عمر الجاوي Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samad Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqlati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Tolhah Kalisapu, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ahmad Rifa'i al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah Bahku Sangkan, Syekh Datul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Damanhuri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Angat, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Saleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Iman Eyang Boros Ngurah, Raden Arya Wira Tarudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kiram, Moha, Atek Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri Abuya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Bahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Nursad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma. Wa ila hadrati jami'i awliya illa min masyariqil ardi ila magharibiha. Wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah. Wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab. Annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihhah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
halaman 81. Kalau yang pakai kitab nomor berapa? Berapa? 44. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 81, yang pakai cetakan kitab nomornya 44. Iya. Baca yang mana Ustaz? Paling bawah. Bang Maman sendiri, Bang Maman. Bang Taufik kapan nyampainya itu Bang Taufik? Mata Armando masih anu amat itu. Kiai, udah ketemu bacanya Kiai? Mau Joman, udah ketemu? Mau Judin, udah? Mau Monta? Bang Andi udah? Kong, ketemu Kong? Sansir udah ketemu? Bang Sarip, udah ketemu udah? Bang Kismono, udah ketemu? Bang Tonah, udah ketemu Bang Tonah? Ibu-ibu belakang, udah ketemu bacanya? Nah, udah. Ini kita bahasannya lagi tinggi amat ini. Sampai susah nyenggetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Innama awrada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Innama awrada alaikal warida litakuna bihi alaihi warida. Udah tuh, paham? Innama awrada alaikal warida. Sesungguhnya Allah memasukkan, memberikan kepadamu rahasia-rahasianya. Kalau kita bilang warid, warid itu sebenarnya sesuatu yang masuk ke dalam hati, gitu. Warid itu namanya. Langsung aja kita artiin rahasia-rahasianya. Sesungguhnya Allah memberikan kepadamu rahasia-rahasianya litakuna bihi alaihi warida, agar kamu bisa sampai kepadanya. Agar kamu bisa sampai kepadanya. Udah tuh.
Jelas Ustaz ya? Al-waridu ibaratun amma yaridu alal qalbi anil ma'arifir rabbaniyati wal lataifir ruhaniyati liyutahhirahu bidzalika wa yuzakkihi hatta yasluhu bidzalika lil wurudi alaihi wad-dukhuli ila hadratihi. Bang Andi udah pengen kopi? Udah. Al-waridu, yang disebut warid, ibaratun amma yaridu alal qalbi anil ma'arifir rabbaniyati wal lataifir ruhaniyati. Warid itu merupakan ungkapan sebutan amma yaridu alal qalbi, dari sesuatu yang masuk ke dalam hati seseorang, anil ma'arifir rabbaniyati, dari ilmu ma'rifat, wal lataifir ruhaniyati, dan rahasia-rahasia Allah. Udah tuh. Jadi yang disebut warid adalah ilmu makrifat yang dititipkan oleh Allah ke dalam hati seseorang. Apa Pak Ibu? Gimana, Bang Waro? Udah tuh, jelas. Ketika hati kita ini menyadari dan memahami bahwa semua yang ada di alam jagat raya ini sudah ditetapkan oleh Allah dan semuanya bergerak atas izin Allah, itu berarti hati kita sedang menerima warid. Apa Ustaz? Ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat bukan orang yang bisa ngelihat jin, Bang Ipul, bukan. Ilmu ma'rifat artinya ilmu kesadaran yang membuat seseorang memahami bahwa semua yang ada di alam jagat raya ini bergerak atas izin Allah. Ma'rifatullah. Jadi orang ma'rifat bukan orang yang bisa ngelihat jin, bisa ngelihat makhluk halus, bukan. Bisa ngelihat gaib, bukan. Orang ma'rifat adalah orang yang mengenal Allah. Artinya memahami, menyadari bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bergerak bukan atas izin Allah. Semuanya bergerak atas izin Allah. Orang yang bisa memahami itu berarti dia sudah ma'rifah. Dan kesadaran seperti itu tidak diberikan oleh Allah setiap waktu. Bahkan kadang-kadang kebanyakan lupanya. Kalau kita lagi ingat ke sana, berarti Allah sudah memberikan warid ke dalam hati kita. Apa Ustaz? Apanya? Ya kalau yang sudah sampai makrifat itu mantap di hatinya, menetap, waridnya selalu nyampe. Kalau buat orang kayak kita itu
Ntar nyampe, ntar kagak, ntar nyampe, ntar kagak gitu. Bahkan dulu kan Buya pernah bilang, bisa jadi sebenarnya hati kita selalu menerima warid dari Allah. Cuma karena saking banyaknya pikiran yang ada di hati kita, saking banyaknya makhluk yang ada di hati kita, sehingga warid yang datang itu nggak kita sadari. Kalau dulu Buya nyontohinnya kayak orang ngobrol di bawah atap dari seng pas lagi hujan gede, nggak kedengeran, kalah sama suara seng. Bisa jadi warid itu datang setiap saat ke dalam hati kita. Karena kita juga tahu bahwa Allah salah satu sifat yang wajib baginya yaitu mutakalliman, selalu berfirman kepada hambanya. Setiap saat Allah memberikan warid ke dalam hati kita. Cuman karena kita lagi puyeng banyak pikiran sehingga warid yang datang itu nggak kedengeran sama kita, nggak kita sadari. Begitu saja. Awal. Jadi jangan sampai salah tuh. Ma'rifat itu bukan bisa ngelihat jin, bukan bisa ngelihat makhluk gaib, bukan. Ma'rifat itu artinya kita memahami bahwa semua yang terjadi di alam jagat raya ini atas izin Allah, itu ma'rifat namanya. Mang Manta pun meskipun matanya mata bambu bisa ma'rifat. Mang Sidik meskipun kagak ngelihat yang gaib-gaib tapi bisa ma'rifat. Apa? Jadi bedain antara ma'rifatullah sama terbukanya basiroh, bedain tuh. Kalau bisa melihat hal-hal yang gaib itu terbukanya basiroh. Kalau ma'rifat ya tadi, menyadari, memahami bahwa semua yang terjadi di alam jagat raya ini atas izin Allah. Itu ma'rifat udah. Orang yang bisa begitu udah ma'rifat. Nah, kalau muncul kesadaran kesana di dalam hati kita di saat-saat tertentu, itu berarti Allah sedang memberikan waridnya ke dalam hati kita. Liyutahhirahu bidzalika, dengan tujuan agar hati kita menjadi bersih dengan adanya warid tersebut. Wa yuzakkihi, dan mensucikan hati kita hatta yasluhu lil wurudi alaihi waddukhuli ila hadratihi bidzalika, sehingga kita menjadi layak untuk bisa sampai kepada Allah dan layak untuk bisa masuk ke dalam hadratillah. Bagaimana bisa kita sampai kepada Allah kalau hati kita masih kotor, kalau hati kita masih banyak najisnya? Makanya diberikan dulu ilmu ma'rifatnya agar hati kita menjadi bersih, menjadi suci lagi. Tujuannya agar kita layak untuk bisa sampai kepada Allah. Apa Pak Ibu? Karena orang yang bisa ngadep ke hadapan Allah cuma orang-orang yang hatinya bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Gitu. Yang hatinya bersih. Udah tuh, jelas. Kiai, namain Kiai. Jamaah ini udah ma'rifat. Ma'rifatnya masih kadang-kadang, Kiai. Masih kadang-kadang. Kadang-kadang ma'rifat. Cuma seringan lupanya. Kadang kalau gue sadar banget. Iya, semuanya terjadi atas izin Allah. Sadar banget itu.
Kalau lagi sadar, berarti lagi ma'rifat dia saat itu. Ntar begitu lupa, ya berarti udah kagak ma'rifat lagi. Masih ma'rifatnya belum mantap, jadi masih hilang-hilangan. Apa Bang Ibu? Semua orang dikasih. Ya cuma tadi kan, meskipun semua orang dikasih warid dari Allah, cuma ada yang bisa dengar, ada yang kagak. Tadi ada yang bisa memahaminya, ada yang enggak. Kadang bahkan kita diingatkan sama teman kita kan, udah biarin, kan semuanya terjadi atas izin Allah. Karena hati kita nolak, kagak dah. Emang gara-gara congoran lu kan begitu. Waridnya udah nyampe, cuma kitanya nggak mau denger. Apa mungkin hati kita masih sibuk dengan hal yang lain, masih banyak pikiran, atau memang hati kita masih kotor penyebabnya, sehingga warid itu, warid yang datang dari Allah nggak kedengeran sama kita. Ya kayak Bang Sedik kan, waridnya udah nyampe, malam Rebo ini ntar malam datang ya gitu. Waridnya nyampe, cuma karena hatinya banyak pikiran, besok kerja tapinya gimana ya gitu. Sehingga warid yang nyampe itu nggak kedengeran. Bang Sedik gitu. Ya kan, sadar atau tidak kita sadari, sekarang kita lagi di majlis ini, kita sedang berada di hadratillah, di hadapan Allah. Yang bisa hadir ke sini ya memang diundang oleh Allah. Waridnya udah nyampe. Dari siang udah nyampe waridnya. Mungkin tadi tergantung siapa yang dengar atau enggak. Begitu Sob. Ngertiin warid jangan terlalu muluk-muluk. Lagi zikir dapat bisikan, Bang, beras kagak gitu. Jangan zikir aja lah, beras kagak gitu. Tapi yang lebih sering kita alamin kayak gitu. Kali kalau lagi zikir dapat bisikan mah, buat kita mah jarang dah. Diperlihatkan sesuatu pas zikir, buat kita mah jarang dah. Yang paling sering emang tiba-tiba lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba inget, iya, ini kan sudah ketetapan Allah. Itu warid juga namanya. Nggak harus bisikan pas lagi zikir. Bahkan kalau bisikan pas lagi zikir mah itu bisa jadi khusus untuk beberapa orang aja, nggak semuanya dapat, nggak semuanya dikasih. Gitu Ustaz. Jadi warid itu artinya ilmu ma'rifah yang membuat kita sadar bahwa semua yang terjadi di alam dunia ini atas izin Allah. Gitu aja. Itu ma'rifah, ilmu ma'rifah. Itu warid namanya. Kadang-kadang kan kita suka ngerasain tuh. Lagi ngerjain sesuatu, tahu-tahu inget aja, tahu-tahu ngeh aja. Padahal mah awalnya kagak inget pisan, kagak ngeh ke arah sana, tapi tiba-tiba diinget aja. Begitu Ustaz. Itu warid namanya. Li'annal hadrata munazzahatun an kulli qalbin mutakaddirin bil atari mutalawwitin bi aqdaril aghyari fa idzan innama awradahu alaika litakuna bihi alaihi warida. Li'annal hadrata, karena hadratillah munazzahatun an kulli qalbin mutakaddirin, terbebas dari semua hati yang terkotori dengan alam dunia,
mutalawitin bi aqdaril awiyari, yang masih tercemar dengan kotornya makhluk. Fa'idzan innama auradahu alaika litakuna bihi alaihi warida. Maka jika begitu, sesungguhnya Allah memberikan warid itu kepadamu litakuna bihi alaihi warida, agar kamu bisa sampai kepadanya. Karena yang namanya hadratillah harus, agar kita bisa masuk ke dalamnya harus suci dulu. Makanya Allah berikan warid itu agar hati kita menjadi suci dari makhluk. Selama hati kita masih kotor, maka kita belum layak untuk bisa masuk ke hadrat ini, belum layak untuk bisa sampai ke hadapan Allah. Ustaz. Makanya asal mau sholat kita diperintah wudhu dulu, mau ngaji diperintah wudhu dulu. Wudhu itu kan bukan bersihin kotoran zahir, bukan. Kalau memang wudhu itu tujuannya untuk membersihkan kotoran zahir, yang paling pertama rukun wudhu itu membasuh selangkangan, karena itu yang kotor. Sama yang kedua membasuh ketek, karena itu yang bau. Apa itu? Tapi karena bukan itu tujuan wudhu. Tujuan wudhu agar hati kita bersih. Makanya setiap mau sholat diperintah wudhu dulu, agar ketika kita menghadap Allah, minimal badan dan hati kita sudah bersih. Begitu mantap. Apa sayu? Makanya jangan ditanyain. Kan yang kentut lobang belakang, kok yang dibasuh muka sama tangan sama kaki. Wudunya makan yang dibasuh yang tadi ngeluarin angin. Karena tujuan wudhu bukan membersihkan zahir kita, bukan. Gitu Ustaz. Gitu. Apa? Udah tuh. Ya tinggal balikin ke diri kita masing-masing, apakah kira-kira hati kita sudah bersih atau belum. Kalau belum bersih, ya wajar kenapa kita masih belum sampai juga kepada Allah. Gitu. Rasanya sholat belum pernah merasakan nikmat, zikir belum pernah merasa nikmat. Kenapa penyebabnya? Ya karena hati kita masih kotor, masih banyak pikirannya, masih banyak sifat-sifat jeleknya. Hah? Ada orang yang sadar bahwasanya itu dilarang oleh Allah, tapi itu masih ngelakuin. Kayak orang sudah PSK itu nggak boleh. Dia sadar itu nggak boleh, tapi Iya, waridnya udah nyampe, itu waridnya udah nyampe. Cuman tadi tuh kayak kita ngobrol di bawah atap seng pas lagi hujan gede, nggak kedengeran waridnya. Karena dia masih lebih mementingkan makhluk kan. Karena hatinya masih lebih banyak makhluk. Habis kalau kagak begini saya ntar dapat duit dari mana? Karena masih lebih mementingkan makhluk, sehingga warid itu dikalahkan. Waridnya udah nyampe. Begitu kita dengar azan, itu biasanya waridnya nyampe. Udah azan loh, ayo sholat. Waridnya nyampe. Cuma kan masih kalah waridnya. Ntar aja, ntar-ntaran, masih panas banget. Mantap. Waridnya masih kalah, padahal udah nyampe waridnya.
Jangan bengong aja. Udah, Ustaz. Jelas itu. Yai, cukup. Jadi kalau ditanya apakah jamaah kita ini sudah ma'rifat atau belum, kadang-kadang ya. Kadang-kadang ma'rifat kalau lagi ngeh. Cuma banyakkan lupanya. Aurada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyari waliyuharriraka min riqil atari. Allah memberikan warid kepadamu untuk menyelamatkan dirimu dari cengkraman makhluk dan untuk membebaskan dirimu dari jeratan alam dunia ini. Al-ataru wal agyaru ghasibatun wa mustariqatun laka wa dzalika liwujudi hubbika laha wa sukunika ilaiha wa i'timadika 'alaiha. Alam dunia ini begitu juga dengan makhluk ghasibatun, merupakan penculik, wa mustariqatun laka, ini asalnya sariko, nyopet, mencuri. Kalau orang yang diambil, kalau saya nyulik apalagi Ustaz? Ya kalau nyopet kan ngambil barang. Kalau orang yang diambil apa namanya? Nyulik kan ya. Kita artiin nyulik aja dah. Gosibatun, mustarikotun sama tuh. Menculik. Wadhalika liwujudi hubbika laha. Dan yang demikian itu karena adanya rasa cinta di hatimu kepadanya, kepada dunia dan makhluk. Wasunika ilaiha, dan kamu merasa nyaman kepadanya. Wa'timadika alaiha, dan kamu bergantung kepadanya. Dan kamu bergantung atasnya. Fa innama aurada alaikal warida liyatasallamaka min yadi man gosobaka waliyuharriraka min milkiyati man istarokoka. Sesungguhnya Allah memberikan waridnya kepadamu untuk menyelamatkan dirimu dari genggaman orang-orang yang berusaha menculikmu, dan untuk membebaskan dirimu dari jeratan orang-orang yang berusaha merampasmu. Wal isyaratu ila hadzal ma'na bima daraballahu ta'ala minal matali lil kafiri fi qaulihi daraballahu matalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani matala. Dan isyarat untuk penjelasan ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perumpamaan bagi orang-orang kafir fi qaulihi, di dalam firman-Nya, daraballahu matalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna. Allah memberikan perumpamaan berupa seseorang yang dimiliki secara bersama, mutasyakisuna, dan mereka sedang berselisih. Warajulan salamal lirajulin, dan seseorang yang dimiliki oleh satu orang secara penuh. Hal yastawiyani matala, apakah orang seperti ini sama? Ada budak yang kepemilikannya dimiliki oleh banyak tuan. Ada satu budak yang dimiliki oleh satu orang tuan. Apakah sama?
Orang-orang yang hatinya bersih itu berarti hatinya full menjadi milik Allah. Sedangkan orang-orang yang hatinya masih kotor, yang masih banyak makhluknya, berarti masih banyak tuan yang ada dalam hatinya. Apakah sama orang seperti itu? Apa maksudnya? Apa Ustaz? Ya contohnya nggak usah jauh-jauh dah. Kayak misalkan ada orang ngaji, yang satu berguru ngaji cuma sama satu guru, yang satu gurunya banyak, sama nggak kira-kira? Apalagi pas bulan Maulid kan, Bang Dika gurunya ada 5. Setiap gurunya minta beliin kambing sarang satu. Ini buat Maulid Dika, beliin kambing ya atuh. Sama orang yang gurunya cuma satu. Sama enggak? Beda pasti. Hati orang yang bersih dimiliki secara penuh oleh Allah. Hanya Allah yang ada di hatinya. Sedangkan orang yang hatinya kotor, masih banyak makhluk di hatinya. Berarti belum dimiliki secara penuh oleh Allah. Masih banyak hal lain yang ngatur dia. Makanya Allah berikan warid itu ke dalam hati kita, tujuannya agar kita selamat dari makhluk yang berusaha menjerat kita. Agar hati kita bisa terbebas dari makhluk. Itu tujuannya. Apa Ustaz? Faman sullima min yadil aliyari, orang yang diselamatkan dari genggaman para makhluk, wa hurrira min riqil atari, dan dibebaskan dari ikatan alam dunia ini, la yakunu li makhluqin fihi nasibun wala syirkatun, maka tidak ada lagi bagi makhluk terhadap hatinya jatah dan tidak punya kekuasaan. Wa kana salaman lillahi azza wa jalla, dan dia menjadi milik Allah secara penuh. Makanya orang yang hatinya bersih, karena memang hatinya sudah dimiliki oleh Allah secara penuh, ketika diajak buat berbuat baik, enteng. Nggak ada hal lain yang ngikat dia, nggak ada hal lain yang memberatkan dirinya, nggak. Karena hatinya sudah dimiliki oleh Allah secara penuh. Kapanpun Allah memerintahkan, langsung siap. Karena hatinya sudah dimiliki Allah. Kalau kita kan banyak kan malah masih dikuasai sama nafsunya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, nafsu kita ngelarang. Kata Tuhan yang satu, pergi sono. Kata Tuhan yang satu, jangan. Karena hati kita masih banyak tuannya. Apa Mas Ayu? Apa Haji? Tanyain aja Mas Haji, jangan sampai penasaran. Ntar kelar ngaji baru tanyain. Udah tuh, Mang Judin, paham? Kalau hati kita dimiliki secara penuh oleh Allah, maka kita akan mudah untuk mengerjakan kebaikan. Selama hati kita masih dikuasai 2 atau 3, dikuasai nafsu juga, dikuasai syahwat juga, makanya masih berat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan kebaikan, nafsu ngelarang, syahwat ngelarang, karena masih banyak yang menguasai hati kita. Nah, Allah memberikan warid tujuannya agar kita selamat dari nafsu itu, dari makhluk. Makanya kudu diengehin setiap kali Allah memberikan waridnya, ngehin lagi. Kapan aja ada ajakan berbuat baik, langsung kerjain.
Itu namanya kita ngeh sama datangnya warid. Udah tuh. Jelas. Bang Ipul, namanya Bang Ipul. Jangan diam aja lah. Mas Sidik kali, Mas Sidik. Macam-macam. Macam-macam. Bini, anak termasuk. Waridnya nyampe ke kita. Malam Rebo ini jadwal ngaji, waridnya udah nyampe. Cuma karena bini iseng di rumah sendirian, bang jangan berangkat apa. Berarti kita masih terikat oleh makhluk. Karena tuannya masih banyak. Begitu Mas Sidik. Ada yang tuannya bininya, ada yang tuannya kerjaannya. Yang berat ngaji, ada kerjaan ini lagi dah. Apa Ustaz? Ada seseorang yang dimiliki oleh banyak tuan dan mereka saling berselisih. Kalau akur semua sih masih mending. Yang satu merintahin kebaikan, yang lain yang ikut. Ya udah kerjain. Mending itu mah. Ini mah kan selisih. Kata Allah kerjain kebaikan, nafsu bilang jangan, gitu kan. Selisih masalahnya. Mutasyaki sunnah. Beda pendapat. Itu yang bikin repot. Ada duit di kantong 100.000 sama 2.000. Kata Allah itu kasih yang 100.000. Kata nafsu jangan, yang 2.000 aja. Beda pendapat jadinya. Tuannya beda pendapat. Malah yang sering Allah dikalahkan, udah yang 2.000 aja begitu. Nah, tuannya masih banyak. Apa Ibu? Kira-kira Bang Ipul tuannya masih banyak apa cuma tinggal satu? Dan rata-rata kita masih begitu. Masih dikuasai oleh banyak orang. Masih banyak dikuasai banyak makhluk. Sehingga warid yang datang itu nggak kedengeran jadinya. Udah. Yang ketiga, aurada alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadha'i syuhudika. Allah memberikan warid kepadamu agar untuk mengeluarkan dirimu dari penjara wujudmu ila fadha'i syuhudika, kepada jelasnya pemandanganmu. Fadha'i syuhudika, kepada jelasnya pemandangan. Sijnu wujudihi huwa syuhuduhu li nafsihi wa mura'atuhu li hazzihi wa fadha'u syuhudihi an yaghiba an dalika bi syuhudihi azmatallahi ta'ala wa jalalahu wa ru'yati qiyami harakatihi wa sakanatihi bihi. Penjara wujudmu yaitu pemandangan dirimu terhadap nafsumu, dan kamu masih menjaga jatah-jatah nafsumu. Itu penjara wujud. Kita masih merasa bisa, masih merasa mampu. Itu syuhuduhu li nafsihi, masih melihat kepada diri kita sendiri, merasa pinter, merasa benar. Merasa apa yang kita dapatkan boleh kita sendiri. Merasa apa yang kita kerjakan boleh kemampuan kita sendiri. Itu penjara nafsu, penjara wujud namanya.
wa mura'atuhu li hazzihi, dan kamu masih menjaga jatah-jatahnya. Wa fadau syuhudihi, dan jelasnya pemandanganmu, an yaghiba an dzalika bi syuhudihi azmatullahi ta'ala wa jalalahu, bahwa hilang darimu yang demikian itu dengan sebab kamu memandang kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya, wa ru'yati qiyami harakatihi wa sakanatihi bihi, dan kamu melihat kepada kuasa Allah, gerakan-gerakannya, gerakan-gerakanmu, dan tenangnya dirimu. Udah tuh. Jelas itu, nomor paham. Yang mana yang belum paham? Orang yang masih merasa bisa, masih merasa mampu, masih merasa bahwa dia punya ilmu, punya segala macam, itu berarti dia masih terpenjara oleh wujudnya. Sedangkan orang yang sudah bisa memahami, merasakan bahwa setiap gerakan yang muncul dari dirinya atau ketika dia diam, itu semua kuasa Allah, itu berarti dia sudah menjadi jelas pandangannya. Jadi kalau yang masih merasa bisa, itu masih sijnu wujudi. Kalau yang sudah bisa merasakan bahwa semua gerakannya ini merupakan kuasa Allah, itu berarti sudah fadho isyuhudi. Gitu Ustaz. Nah, warid itu Allah berikan agar hilang rasa di diri kita bahwa kita mampu, kita bisa, bahwa kita yang punya ilmu, kita bisa ngomong, kita bisa dengar, kita bisa ngeliat. Dihilangkan rasa itu, dan yang muncul, saya bisa melihat karena diizin oleh Allah, saya bisa ngomong karena diizin oleh Allah, saya dengar karena diberikan pendengaran oleh Allah. Allah berikan warid tujuannya agar muncul hal seperti itu di diri kita, agar kita nggak merasa bisa lagi. Selama ini kan kebanyakan kita sholat merasanya bahwa kita bisa ngerjain sholat, kita ngaji, kita bisa berangkat ngaji. Itu Allahnya hilang. Allah sampaikan warid ke hati kita sehingga yang muncul, saya bisa sholat karena digerakkan oleh Allah, saya bisa hadir ke majlis karena digerakkan oleh Allah. Tujuannya tuh agar muncul perasaan itu, kesadaran itu muncul di hati kita, sehingga kita nggak lagi sombong, nggak lagi bangga. Apa yang mau disombongin? Saya sholat ya karena digerakkan sama Allah, saya ngaji karena digerakkan sama Allah, saya bisa baca kitab karena diberikan ilmunya oleh Allah, bukan ilmu saya. Saya bisa kaya karena dititipkan oleh Allah, bukan punya saya. Apa yang mau saya sombongin? Begitu Ustaz. Tujuannya Allah berikan warid itu liyukhrijaka min sijni wujudika, agar kita keluar dari sijnil wujud, penjara wujud itu. Yang selama ini kita masih merasa punya ilmu, punya harta, punya segala macam, merasa bisa, merasa mampu. Saya bisa ini, saya mampu ngerjain itu semua dihilangkan gitu. Sehingga yang muncul, saya ngerjain ini semua karena digerakkan oleh Allah, saya bisa menjelaskan kitab ini karena diberikan ilmunya oleh Allah. Begitu Ustaz. Saya bisa khutbah di depan jamaah karena mulut saya dibuka oleh Allah.
Saya bisa melek karena mata saya dibikin melek oleh Allah. Munculkan perasaan itu. Gitu. Apa aja? Bahkan bahasanya warid itu ada perlu seorang muslim. Lah, sangat perlu Mang Haji, sangat perlu. Sangat perlu. Saya nggak bisa buka kelapa sendiri, kudu minta dibukain sama Mang Ajudin. Mang Haji belahin kelapa apa Bang Ibu? Iya, mungkin bisa baca kitabnya. Iya, mungkin paham artinya. Cuma untuk bisa memahami kandungannya dan yang bisa mengarahkan kita kepada Allah, ya mursyid. Sangat butuh kita kepada mursyid yang bisa mengarahkan kita. Agar warid yang datang kepada kita betul-betul bisa kita dengar dan jangan sampai salah. Karena kadang-kadang nafsu juga ngajak kita buat berbuat baik kan, tapi di belakangnya ada niat buruk. Apa Ustaz? Kayak duluan waktu kita ngaji kitab Minhaj kan begitu. Ada contohnya. Nafsunya ngajakin dia perang, ayolah perang. Tujuannya biar cuma namanya tenar doang. Gitu. Butuh aja, sangat butuh. Udah tuh. Jadi kalau kita masih merasa bisa, masih merasa mampu, itu tandanya kita masih terpenjara oleh wujud kita. Sijnil wujud. Hilangkan rasa itu dan tanamkan kesadaran di diri kita bahwa setiap kita gerak itu semua kuasa Allah, bukan kebisaan kita, bukan kemampuan kita. Itu namanya fadho isyuhud. Gitu. Apa? Udah tuh, paham? Jelas? Susah. Yang susah nerapinnya ini. Apa? Nambahin boleh, Kiai? Nambahin, Kiai? Enggak? Cukup? Apa topik? Enggak. Enggak. Kalau betul-betul yang dipelajari itu ma'rifat. Kalau betul-betul yang dipelajari itu ma'rifat. Karena banyak orang yang katanya dia belajar ma'rifat, tapi sebenarnya itu bukan ma'rifat. Ujung-ujungnya banyak orang yang ngaku ma'rifat tapi kagak sholat. Katanya doang belajar ma'rifat. Dia nyebutnya itu ma'rifat padahal bukan. Begitu Bang Taufik. Nggak ada orang yang betul-betul belajar ma'rifat dan memang benar-benar ma'rifat, bukan katanya doang ma'rifat. Nggak ada yang sesat. Cuma ada orang-orang yang bilang bahwa ilmu yang dia punya itu ilmu ma'rifat, tapi kagak sholat ujung-ujungnya. Padahal dalam sebuah kitab penjelasannya begitu. Puncaknya ma'rifat adalah kembali ke syariat. Semakin orang ma'rifat, maka semakin kuat syariat yang dia kerjakan. Nah, semakin dia kenal Allah, semakin dia memahami kekuasaan Allah, maka semakin semangat dia dalam mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Harusnya begitu. Oke, nggak ada orang yang ma'rifat tapinya ujung-ujung kagak sholat, kagak ada. Kalau bener-bener ma'rifat. Kebanyakan
Yang terjadi itu katanya dia belajar ilmu ma'rifat, tapi ujung-ujungnya nggak sholat, kagak puasa. Itu Bang Taufik. Itu dia cuma salah memahami aja, bukan ma'rifat yang dia dapat. Ciri-cirinya orang yang kayak begitu biasanya kalau ngomong tauhid tinggi, kalau ngomong tauhid, tapi sholat kagak. Ciri-cirinya tuh ngomong tauhid mah wah sampai susah kita ngimbanginnya. Ngomongin tauhid, sholat mah kagak. Orang Jumatan dia ayo be di rumah. Itu bukan ma'rifat yang sebenarnya. Karena kalau ma'rifat yang sebenarnya, ma'rifat apa sih? Ma'rifatullah itu belajar cara mengenal Allah. Kalau kita semakin kenal sama Allah, semakin kenal dengan perintah yang Allah berikan, dan semakin semangat dalam mengerjakan perintah yang Allah berikan. Harusnya begitu. Makanya nggak ada orang ma'rifat itu ujung-ujungnya kagak sholat, nggak ada. Itu mah cuma ma'rifatan, katanya doang dia belajar ilmu ma'rifat, padahal bukan. Itu ilmu ma'rifat bukan seperti itu. Begitu Bang Taufik. Nggak ada tuh. Apa Andi? Tadi itu kuncinya ya. Semakin orang ma'rifat, maka semakin semangat dia dalam mengerjakan perintah Allah. Apa Bang? Karena tadi puncaknya ma'rifat adalah kembali ke syariat. Semakin orang ma'rifat, maka semakin kuat syariat yang dia pegang. Bukan malah dilepas. Emang kalau kita kadang-kadang begini, ngambil contohnya, ngambil ibaratnya orang-orang yang begitu. Di dalam kitab Tanwirul Qulub itu ada penjelasannya. Syariat itu perahu, thoriqoh itu lautan. Ma'rifat itu mutiara yang ada di dalam lautan. Nah, kita butuh perahu kalau kita pengen ke tengah laut doang. Kalau kita pengen ngambil mutiaranya, udah ngambil mutiara, ngapain pakai butuh perahu lagi? Dia lupa. Emang kita mau tinggal dalam air selama-lamanya? Naik lagi, nanjak lagi, ke perahu lagi. Apa Ustaz? Itu dalam kitab Tanwirul pada ibarat seperti itu. Syariat itu perahunya, thoriqoh itu lautannya. Ma'rifah itu mutiara yang ada di dalam laut. Lah kita udah dapat mutiaranya, ngapain butuh perahu kan gitu. Udah dia lupa. Udah ngambil mutiaranya, pasti dia balik ke perahu lagi. Apa Ustaz? Jadi semakin orang ma'rifah, maka dia akan kembali ke syariat. Semakin kuat syariat yang dia pegang. Gitu. Nggak ada orang ma'rifah ujung-ujung sesat, nggak ada. Itu berarti ilmu ma'rifatnya ma'rifatan. Kalau kata beliau bukan ma'rifat, namanya meripat. Begitu. Meripat. Ya tadi makanya di awal saya bilang ma'rifah itu bukan orang yang bisa ngeliat makhluk gaib, bukan orang yang bisa ngeliat jin, bukan. Orang yang ma'rifah itu orang yang menyadari, orang yang punya kesadaran bahwa semua yang terjadi di alam jagat raya ini atas izin Allah, itu orang ma'rifah. Meskipun nggak ngelihat jin, nggak ngelihat makhluk gaib. Udah tuh, begitu Bang Taufik ya? Jelas ya? Jadi nggak ada orang belajar ma'rifat ujung-ujung sesat, nggak ada. Kalaupun sesat itu berarti dia salah paham. Atau mungkin belajar tanpa guru, memahami sendiri, ujungnya sesat. Apa nih Kak?
Jangan ngeliatin jam. Belum jam 12 belum. Udah tuh jelas. Jadi hilangkan rasa di diri kita bahwa kita bisa, kita mampu, kita punya ilmu, kita punya harta. Hilangkan itu. Kembalikan kepada Allah. Saya bisa, saya ngerjain ini karena digerakkan oleh Allah, karena kuasa Allah. Saya bisa melek karena kuasa Allah, bukan kebisaan saya, bukan kemampuan saya. Saya bisa baca karena diberikan ilmunya oleh Allah, bukan karena kemampuan saya, bukan karena kebisaan saya. Agar kita terbebas dari penjara wujud. Selama kita masih merasa bisa, merasa mampu, berarti kita masih terpenjara oleh wujud. Qala Abul Qasim An-Nasrabadi radhiyallahu ta'ala anhu, sijnuka nafsuka idza kharajta minha waqa'ta fi rahatil abadi. Imam Abul Qasim An-Nasrabadi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, penjaramu adalah dirimu sendiri. Ya tadi tuh, merasa bisa, merasa mampu. Idza kharajta minha, apabila kamu bisa keluar darinya, waqa'ta fi rahatil abadi, kamu akan berada di dalam kenyamanan yang abadi. Wa sayati min kalamil muallifi fi ma'na qawlihi sijnu wujudika al-kainu fil kauni walam tuftah lahu mayadinul guyubi masjunun bimuhitatihi wa mahsurun fi haikali dhatihi. Dan akan datang salah satu dari ucapan Tuan Mu'allif fi makna qaulihi, yang menjelaskan tentang kandungan ucapannya, sijnu wujudika al-kainu fil kauni walam tuftah lahu mayadinul guyubi masjunun bimuhitatihi. Makhluk di dalam alam jagat raya ini, walam tuftah lahu mayadinul guyubi, yang belum dibukakan untuknya medan-medan gaib, masjunun bimuhitatihi, maka dia akan terpenjara di dalam kesenangan-kesenangan dirinya. Wa mahsurun fi haikali dhatihi, dan akan terbatasi dan akan terkurung di dalam zat dirinya. Udah tuh. Jelas? Nomor jelas? Yang mana sih yang belum jelas? Ya tadi itu, kalau emang belum dibukakan medan-medan gaib, artinya belum muncul kesadaran di hati kita bahwa setiap apa yang terjadi ini di dalamnya terdapat kekuasaan Allah, kita masih akan terpenjara di dalam kesenangan-kesenangan diri kita. Buka dulu itu, munculkan dulu perasaan itu, baru bisa terbebas dari penjara itu. Kalau belum dimunculkan perasaan itu, ya masih terkurung terus.
masih terikat dengan makhluk, masih merasa bisa, masih merasa mampu. Kalau belum memunculkan perasaan itu. Medan gaib bukan artinya hal-hal yang gaib, bukan. Yang paling gaib itu kan kuasa Allah itu paling gaib. Karena sampai kuasa Allah yang ada di badan kita pun enggak kita rasakan. Ntar medan gaib ngartinya alam gaib lagi. Orang yang belum dibukakan baginya alam-alam gaib. Karena kalau masalah alam gaib mah bukan cuma orang Islam doang yang bisa. Orang non muslim pun bisa ngelihat alam gaib. Tapi yang ma'rifah itu khusus untuk orang Islam doang. Yang bisa menyadari kuasa Allah khusus untuk orang Islam doang. Bang Diga itu kan suka tuh nonton apa? Kurma, acara kurma ya. Itu Roy Kimochi. Itu dia bukan orang Islam, tapi bisa ngelihat yang gaib. Apa, Man? Hah? Ya, bukan Medanul Mayadinul Guyub, itu bukan arti alam gaib, bukan. Hal-hal yang gaib kan kayak kita kalau baca kitab-kitab fikih di awal-awal itu beriman dengan hal yang gaib, artinya dengan hari kebangkitan, dengan adanya mizan, dengan adanya hisab, itu kan hal-hal yang gaib. Nah, buat kita sekarang hal yang gaib yang paling sering kita rasakan ya kuasa Allah. Itu kan nggak kelihatan, cuma kita rasakan setiap saat. Kalau belum muncul rasa itu, pemahaman bahwa kita ini selalu dalam kekuasaan Allah, masih terpenjara di dalam jatah-jatah dirinya. Ya tadi tuh masih merasa bisa aja, masih merasa mampu. Ujung-ujungnya yang muncul ujub, kalau enggak sombong. Begitu, Ngor. Jangan salah paham nih, termayadinil guyub diartikan alam gaib lagi. Iya, Kiai. Yang mana, Kiai? Masjunun bimuhitotihi, terpenjara di dalam jatah-jatah dirinya, kesenangan-kesenangan dirinya. Ya tadi tuh, merasa bahwa dirinya bisa, merasa bahwa dirinya mampu, itu jatah-jatah dirinya namanya. Kenapa? Ya justru perasaan itu harus kita hilangkan, Kiai. Sehingga yang muncul Allahnya. Kita bisa ngaji karena digerakkan oleh Allah. Bahkan kalau dia nyontohinnya nggak usah jangan jauh-jauh dah. Ya kita bisa ngerokok, gerakin tangan kita, ngangsongin rokok ke mulut, itu karena digerakkan oleh Allah. Bang Sarip bisa nulis arti kitab, baris kitab karena tangannya digerakkan oleh Allah. Perasaan itu yang jarang dimunculkan. Mahjudin bisa nabokin patat kelapa karena tangannya digerakkan oleh Allah. Awas, Bang. Udah tuh. Jelas? Sampai sini? Kiai gimana, Kiai? Cukup. Itulah beberapa tujuan kenapa Allah berikan wadid ke dalam hati kita. Yang pertama tadi agar hati kita menjadi bersih. Yang kedua
agar kita selamat dari genggaman makhluk, agar hati kita jangan terus dikuasai oleh nafsu. Yang ketiga, agar kita bisa menyadari kuasa Allah yang ada di diri kita. Itu alasan kenapa Allah memberikan waridnya ke dalam hati kita. Apa Ustaz? Kita balikin lagi, jadi warid bukan cuma sekedar bisikan ketika zikir. Kita lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba ingat kepada Allah, itu pun warid namanya. Ntar warid diartikan bisikan zikir doang. Ya kan tadi makanya warid yaitu sesuatu yang diberikan Allah ke dalam hati. Ya bisa jadi berupa ilham. Udah tuh. Lagian kan kalau ilham biasanya berupa ilmu. Kalau Nabi nerimanya wahyu, kalau kita ilham. Lagi benerin sanyo, kagak ketemu-temu, tahu-tahu habis sholat, teng, anunya, gitu. Itu namanya ilham. Dikasih ilmu oleh Allah. Lah, mati, agak hidup lagi. Begitu Bang Haji. Tapi apapun yang masuk ke dalam hati secara umum itu namanya warid. Warid yaitu sesuatu yang Allah berikan ke dalam hati. Jadi makanya baik itu berupa ilmu ma'rifat atau berupa rahasia-rahasia Allah. Udah jam 12. Situ dulu. Sebelum saya tutup, ada yang nambahin? Enggak? Ya tinggal terapin dah. Al-anwaru matayal qulubi wal asrar wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.